Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Saya Suci Kurniasari sebagai supervisor. Saya Supriyanto sebagai coach. Saya Siti Mustofia sebagai kuci. Kami di sini melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suci. Bagaimana Pak Supri kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar hari ini sehat, dalam keadaan baik. Bu Suci sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Kita kan akan melaksanakan coaching. Saya sebagai supervisor, bolehkah saya nantinya akan bertanya dengan Bapak? Boleh Bu. Pada saat coaching nanti antara coach dan kusi akan saya amati Bapak ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seorang kusi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus pertanyaan yang berbobot, nanti juga mendengarkan aktif dan menjawab dengan respon yang baik. Terus prinsip kusi nanti ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya akan saya tanyakan, boleh Pak Supri ya? Boleh Bu. Pertanyaan pertama Pak Supri, Bapak Supri ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Yang ingin dikembangkan Bu, saat coaching itu ada 3, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, serta kehadiran penuh. Bagus Pak ya. Untuk yang pertanyaan kedua, bagian yang mana yang nanti Bapak Supri inginkan untuk yang saya amati nanti Pak? Yang saya amati mendengarkan aktif Bu, nanti supaya bisa menggali hal-hal yang banyak sehingga nanti coaching bisa mengatasi tantangan yang dihadapi. Terus yang ketiga Pak, bagaimana penilaian Bapak Supri sendiri terhadap yang akan kita kembangkan nanti Pak? Penilaian yang ingin saya tuju Bu, jadi di situ nanti saya bisa menerapkan alur tirta serta runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau bisa mengatasinya dengan masalah yang dihadapi. Untuk pertanyaan yang keempat Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapan dari observasi ini adalah menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Baik Pak, semoga dalam indikator tadi terkait prosesnya itu melalui alur tirta, kemudian kita bisa menggali ide-ide atau solusi dari coach itu dapat tergali secara maksimal ya. Semoga proses coaching nanti kita ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Selamat menjalankan proses coachingnya ya Pak. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses Pak. Terima kasih Pak. Sami-sami Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Pri. Pak Pri, gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk kabar saya juga baik Bu, dalam keadaan sehat sehingga bisa terlaksana observasi pada sore hari ini Bu. Ya. Untuk berbincang-bincang silahkan Bu Siti mau menceritakan apa? Ya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolahan Pak. Oh ya, jadi Bu Siti mau membicarakan tuntutan sekolah untuk semua siswa agar mencapai KKM ya Bu? Iya, begini Pak, saya itu sedang galau. Kemarin saya bertemu dengan Pak Kepala Sekolah
beliau menyampaikan bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan tes akhir semester, dan untuk semester ini semua siswa harus mencapai KKM sekolah apapun alasannya. Nah, hal ini yang membuat saya kepikiran terus, Pak. Bisakah Bu Siti menyampaikan detail permasalahannya, supaya nanti bisa tergali lagi permasalahan-permasalahan itu yang menjadi beban Ibu sekarang ini? Iya Pak, bisa begini Pak. Saya itu mempunyai siswa di kelas yang jarang sekali masuk pada jam pelajaran saya, sehingga anak tersebut tidak memiliki nilai sama sekali pada mapel yang saya ambil. Nah, anak tersebut tidak memiliki nilai ulangan Pak pada buku nilai, dan tugas-tugas juga kosong karena memang tidak mengikutinya. Padahal kan ini hampir selesai ya Pak semester 1 ini. Tapi bagaimana caranya Pak? Saya bingung menghadapi hal ini. Baik Bu Siti, apa Bu Siti bisa mencari tahu apa yang menyebabkan murid Bu Siti itu jarang masuk dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Iya Pak, dia itu jarang berangkat Pak karena dia memang malas anaknya itu Pak untuk berangkat sekolah, dan sering bangun siangan karena dia itu malamnya suka bermain HP, suka begadang main game Pak. Orang tuanya pun sepertinya kurang perhatikan Pak, kurang disiplin mengatur waktu anak, dan kami masih berupaya agar anak itu mau sekolah lagi Pak. Baik Bu, ada murid Bu Siti yang tadi nilainya kosong, terus jarang berangkat sekolah dan tidak mengikuti kegiatan dalam penilaian. Akan tetapi di pihak lain, Bu Siti harus memenuhi target agar semua anak itu mencapai KKM. Dari kondisi tadi sebenarnya ada kondisi yang tidak dikehendaki Pak. Yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin simpel aja Pak. Saya sebenarnya setuju dengan pihak sekolah agar semua anak itu dapat mencapai nilai dengan sesuai dengan KKM, tetapi tidak dengan memberi nilai tanpa dasar, karena nilai anak itu harus melalui cara yang benar Pak. Ya, Bu Siti sudah luar biasa. Saya juga setuju sekali dengan pendapat atau pemikiran Bu Siti. Artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar. Namun dengan kondisi murid yang demikian, dan kita sudah hampir akhir semester ini ya. Iya. Jadi harapan Bu Mus itu yang ditargetkan pada murid yang tidak memiliki nilai dengan permasalahan itu bagaimana? Saya itu Pak menginginkan mereka agar bagaimana, agar mereka itu mempunyai nilai yang berkualitas pada pembelajaran. Jadi tidak asal-asalan mereka dapat nilai, misalkan guru beri nilai asal-asalan saja tidak menggunakan standar. Nah, itu yang saya harapkan Pak. Mungkin bisa dijelaskan Bu, nilai yang berkualitas seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, maksud saya anak tersebut mempunyai nilai karena mengerjakan soal atas dasar kemampuan mereka sendiri Pak, karena mereka itu memahami pelajaran, tidak karena dikerjakan atau dibantu orang tua. Selain itu, saya ingin dia mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan dan sudah saya buat. Nah, itu yang saya inginkan. Menurut Bu Siti, apa saja yang bisa Bu Siti lakukan untuk mempertahankan prinsip dan juga untuk dapat mencapai ketentuan yang ada di sekolah itu? Saya sepertinya harus memikirkannya pertama Pak. Untuk selanjutnya saya harus berdiskusi kepada kepala sekolah dan kepada pihak lain. Seperti itu Pak. Ibu masih diperkirakan ya Bu? Iya. Jadi kalau boleh tahu Ibu, sejauh ini apa yang sudah Bu Mus lakukan untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Ya, saya itu Pak, saya sudah melakukan menghubungi orang tuanya, itu yang pertama ya. Terus selanjutnya saya kepada orang tua sudah bicarakannya, yaitu menyampaikan masalah ini, masalah anak tersebut, dan meminta orang tua memberikan motivasi kepada anak tersebut. Saya juga pernah menitip pesan tertulis kepada temannya yang isinya itu untuk berangkat, selalu berangkat terus, dan agar dapat menyusul mengerjakan soal yang tertinggal, karena kan dia itu banyak nilai tertinggal Pak. Dia harus menyusul agar nilainya sesuai dengan teman-temannya. Tapi
tetap saja dia itu tidak berangkat Pak. Jadi Bu Siti berupaya sebisa mungkin ya, Iya. namun masih nihil, artinya itu masih di bawah dan belum mencapai hasil yang maksimal ya Bu. Iya Pak, betul Pak. Jadi untuk selanjutnya Bu Siti jangan putus asa, pasti ada jalan dari permasalahan itu. Nah, menurut Bu Siti, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak tersebut bersedia mengerjakan penilaian tersebut? Kira-kira dengan tindakan apa yang akan membuat anak tersebut mengikuti arahan dari Bu Siti tersebut? Apa ya Pak, mungkin anak tersebut akan mau mengerjakan tugas jika saya datang langsung ke rumahnya mungkin Pak, dan saya menunggu juga ketika anak itu mengerjakan di rumah, jadi saya serta-merta bisa membimbing mereka pada saat mengerjakan soal tersebut Pak. Itu ide yang sangat cemerlang Bu, ide yang sangat luar biasa. Itu perlu coba ya Bu. Iya Pak, perlu Pak. Kira-kira Bu Siti ini akan melakukan kegiatan tersebut Bu kapan? Saya akan melakukan hal tersebut, berencana saya akan segera melakukannya Pak. Saya memulai dengan melakukan penilaian harian Pak. Setelah itu saya lanjutkan penilaian berikutnya, dan saya rencana dalam dekat waktu ini Pak. Oh iya Bu, itu sudah bagus. Kira-kira siapa saja pihak yang akan Ibu ajak kerjasama dalam memecahkan permasalahan tersebut? Iya, saya akan mengajak kerjasama kepada kedua orang tua dan juga kepada anggota keluarganya Pak, agar mereka orang tua saling bersinergi dan dapat memberikan motivasi kepada anak tersebut. Harapannya apa? Harapannya setelah saya melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan mereka, maka saya berencana untuk kegiatan berikutnya saya akan minta anak tersebut untuk berangkat sekolah yang rajin, dan semoga anak tersebut termotivasi selalu untuk masuk sekolah kembali. Saya akan berusaha juga melakukan dengan pelan Pak, sehingga semoga anak tersebut bisa termotivasi untuk kembali belajar sekolah dengan disiplin, dengan tidak malas lagi Pak. Baik Bu Siti, sekarang kita sudah ngobrol banyak. Kira-kira hal yang bermanfaat apa yang sudah Bu Siti dapatkan dari perbincangan tadi dengan saya atau dengan Bu Siti? Ya, yang bermanfaat adalah sebelumnya itu Pak, saya merasa bingung dengan permintaan kepala sekolah tadi Pak. Namun saya tetap ingin mempertahankan prinsip tentang penilaian tadi Pak. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi permintaan sekolah, dan saya tetap memegang profesionalisme sebagai seorang pendidik Pak dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan home visit, terus kemudian menuntun siswa atau mendampingi siswa secara langsung, serta juga melakukan pendekatan personal dan komunikasi agar anak tersebut termotivasi untuk sekolah lagi Pak. Baik Bu, untuk selanjutnya perasaan Bu Siti setelah kita melakukan pembicaraan tadi, eh, iya sama-sama ya Bu. Jadi Iya. saya juga ikut lega, semangat ya Bu Siti ya. Iya Pak. Mungkin itu percakapan yang kita dapatkan. Semoga untuk kedepannya Ibu bisa mencari jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Selamat sore, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali tadi praktek kucingnya yang Bapak lakukan. Tapi ada sedikit pertanyaannya Pak Supri ya, sebagai coach ya. Ya, baik Bu. Ya, tadi saya sudah mengamati proses kucing Bapak. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum saya menyampaikan hasil observasi atau pengamatan saya Pak ya. Bagaimana Bapak Supri menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi Pak? Saya rasa untuk percakapan tadi sesuai dengan alur kita Bu, yaitu sudah mencapai tujuan, identifikasi,
masalah, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali solusi untuk mengutarakan masalah dan menemukan berbagai solusi. Apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Ya, karena dengan cara seperti itu kegiatan coaching dapat menggali potensi dan solusi, sehingga permasalahan yang ada pada coaching itu dapat menjadikan solusi dari permasalahan tersebut. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, silahkan Bu. Terus tadi apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian tadi, Pak? Saya sudah menerapkan prinsip kemitraan Bu, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kompetensi inti mendengarkan, aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi saya sudah Pak ya, saya sudah mencatat dengan catatan saya. Tadi Pak Supri sudah ada prinsip kemitraan, itu terbukti ketika ngobrol dengan Kusi sudah santai seperti teman ya Pak ya, sudah setara, tidak ada perbedaan status. Terus ada lagi tadi proses kreatif Pak. Bapak Supri tadi berusaha menggali kreativitas Kusi untuk mencari solusi terkait masalah yang dihadapi Kusi tersebut. Terus tadi menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah sesuai dengan percakapan alur tirta tadi ya Pak ya. Alhamdulillah secara gambaran umum Bapak sudah melaksanakan percakapan kucing ini dengan baik dan luar biasa ya Pak ya. Terus kompetensi apa yang ingin dikembangkan terkait kucing ini Pak? Kompetensi yang saya tingkatkan Bu adalah kehadiran penuh dan presensi Bu. Tadi coaching ada sedikit unek-unek, seharusnya saya bisa menggunakan teknik stop supaya beliau lebih refleks dalam menceritakan alur masalahnya. Baik Pak Supri, semoga proses coaching ini bisa dimaksimalkan lagi Pak ya. Dan semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Pak Supri dalam menerapkan coaching dan selalu berpegang teguh dengan alur tirta. Bapak Supri luar biasa. Terima kasih Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.